dari kelompok 3 Kognitif 2023 PG PAUD UNESA. Nah, teman-teman, perkenalkan anggota kelompok kami ya. Yang pertama ada Aura Syafaqania Putri dengan NIM akhir 040. Yang kedua ada Aiza Putri Suryandari dengan NIM akhir 042. Yang ketiga ada Dwi Kofifa Nur Istiqomah dengan NIM akhir 079. Yang keempat ada Siti Nurhaliza dengan NIM akhir 080. Yang kelima ada Zurufia Azaro dengan NIM akhir 205. Dan yang terakhir nomor 6 ada Alvira Ayunda Ayukan dengan NIM akhir 208. Oke semuanya, yuk back to topic. Simak baik-baik penjelasan kami ya. Jerome Bruner memiliki nama asli yaitu Jerome Seymour Bruner, psikolog kognitif Amerika Serikat sekaligus seorang peneliti senior di sebuah fakultas hukum Universitas New York. Ia tamat belajar di Harvard University 1 Oktober 1915 dan wafat pada tanggal 5 Juni 2016. Dia dilahirkan buta dan tidak melihat sampai setelah dioperasi katarak ketika ia masih seorang bayi. Teori kognitif menurut Bruner ialah mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Selanjutnya, pada perbedaan antara teori Bruner dan teori lain. Nah, pada perbedaan mendasar teori Bruner dengan teori kognitif lain seperti Piaget terletak pada bagaimana cara seseorang mengelola informasi yang didapatnya. Seperti pada teori Piaget, mengandung sebab dan akibat. Nah, pada teori Bruner mengandung pendapat informasi, mengelola dan mentransformasikan kembali. Selain itu, Piaget lebih berfokus pada sosial dan fisiknya, sedangkan teori Bruner lebih kepada penemuan mandiri melalui pengalaman hidup. Penerapan teori Bruner. Teori kognitif menurut Jerome Bruner menekankan pentingnya keterlibatan aktif dengan lingkungan dan partisipasi individu dalam proses pembelajaran. Bruner melihat belajar sebagai proses aktif yang melibatkan eksplorasi dan penemuan. Ia percaya bahwa peran lingkungan, pengalaman, dan interaksi sangat penting dalam membangun pengetahuan, dan guru harus mendukung proses ini dengan menciptakan suasana belajar yang mendorong keterlibatan dan rasa ingin tahu siswa. Nah, pada teori Bruner ada beberapa aspek penerapan kognitif yang bisa dilakukan kepada anak. Yang pertama adalah representatif and aktif. Anak belajar melalui dialog dan komunikasi langsung dengan sekitar seperti berdiskusi dan aktif berkegiatan. Yang kedua ada representatif ikonik. Anak mengenal dunianya melalui visualisasi perumpamaan objek pada gambar atau icon. Dan yang ketiga ada representatif simbolik. Anak memahami pembelajaran melalui simbolik yang paling efisien, yaitu perumpamaan yang dituangkan dalam bahasa. Bruner mengungkapkan bahwa pengajaran apapun tidak boleh dimulai sebelum anak mencapai tahapan perkembangan yang sesuai. Materi pengajaran penting harus dipersiapkan dengan baik agar dapat diberikan dengan layak untuk anak. Dengan begitu, pertumbuhan kognitif yang baik akan berkembang bersamaan dengan persiapan pembelajaran yang lebih matang. Oke teman-teman, sekarang kita pada bagian tahapan kognitif. Menurut Jerome Bruner, pembelajaran melibatkan 3 proses yang hampir bersamaan, yaitu yang pertama, kerangka dasar. Tahap awal adalah kerangka dasar, yaitu pemahaman, informasi atau pengetahuan, dan pengalaman baru.
Yang kedua ada proses transformasi. Tahap kedua adalah proses menganalisa dan mengelola informasi atau pengetahuan. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Tahap terakhir proses berjalannya kognitif anak selama pembelajaran adalah mengevaluasi apakah transformasi hasil kedua tadi benar atau tidak. Kelebihan gagasan kognitif Brunner. Yang pertama yaitu belajar menjadi bermakna. Melalui pengalaman yang dirasakan dan dikelola sendiri, baik mulai pemecahan masalah hingga transformasi informasi. Dengan cara ini, anak tidak hanya menghafal, tetapi memahami konsep lebih dalam dan mampu menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Hasilnya, pengetahuan yang diperoleh lebih kuat dan lebih mudah diingat. Yang kedua yaitu anak menjadi pembelajar aktif. Brunner lebih menekankan pada proses belajarnya daripada hasil belajar. Oleh karena itu, besar kemungkinan akan menjadikan siswa aktif dalam proses belajar daripada mengharapkan hasil belajar itu sendiri. Selanjutnya ada pada proses belajar. Jerome Bruner menekankan penggunaan representasi mental seperti enaktif, ikonik, dan simbolik yang sejalan dengan tahapan perkembangan usia anak. Hal ini memungkinkan pengajaran menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan kognitif siswa di berbagai usia. Kekurangan gagasan kognitif Brunner. Yang pertama, faktor pendukung sosial emosional yang kurang ditekankan. Teori Brunner tidak menekankan adanya model motivasi dan dukungan sosial emosional. Hal ini berdampak negatif pada kegiatan pembelajaran. Alhasil, anak kurang paham mengenai materi pembelajaran yang telah disampaikan. Lalu, kekurangan gagasan kognitif yang disampaikan oleh Brunner adalah kurangnya fokus pada individu. Teori kognitif dari Brunner ini tidak sepenuhnya memperhitungkan perbedaan individu karena teori Brunner lebih menekankan pada pengalaman pribadi yang dicari dan digali oleh anak itu sendiri, sehingga Brunner tidak memperhitungkan lebih dalam mengenai perbedaan individu, yang mana setiap individu itu tentu saja tidak sama baik dari kecepatan maupun gaya belajarnya. Nah, dari presentasi yang sudah kami sampaikan, yuk uji kepemahaman dengan membuat kesimpulan yang sesuai dengan apa yang teman-teman pahami. Dan jangan lupa tuangkan dalam kolom komentar di bawah video PowerPoint ini ya. Sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum